Survei Indikator Politik Indonesia terbaru mencatat sebanyak 35,5% penonton debat calon presiden pertama menilai Anies Baswedan mengungguli kedua pasangan calon lain dalam berdebat. Kalau ditanya di antara penonton debat siapa yang dianggap paling baik di dalam acara debat tanggal 12 Desember itu 35,5% menganggap Anies Baswedan unggul signifikan, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei daring, Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023. Duduk di urutan kedua dengan penampilan baik dalam debat Capres adalah Prabowo Subianto dengan 28,9% responden memberikan penilaian positif. Ganjar berada di urutan buncit dengan 26,9% responden penonton debat yang menilai Ganjar tampil baik dalam berdebat. Prabowo dan Ganjar itu selisihnya tipis tidak signifikan. Meskipun secara absolut Prabowo sedikit dianggap lebih baik penampilannya dibanding Ganjar, jelas Burhanuddin. Tapi Anies overall dianggap sebagai pemenang debat Capres, imbuhnya. Data survei ini berdasarkan 42,3% dari 1.217 responden yang menonton debat. Target populasi survei adalah warga negara Indonesia berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah yang memiliki telepon. Survei dilakukan selama 2 hari yaitu 23 dan tanggal 24 Desember tahun 2023 dengan menggunakan kombinasi dari metode random digit dialing dan double sampling. Margin of error survei ini sekitar 2,9% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Sementara untuk debat Cawapres yang digelar Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023, mayoritas penonton debat Cawapres menilai Gibran Rakabuming Raka menang ketika berdebat dengan Cawapres lain. Sebanyak 56,2% penonton debat Cawapres menilai Gibran tampil lebih baik dibanding Muhaimin Iskandar alias Cak Imin atau Mahfud MD. Kalau kita tanya siapa yang dianggap oleh penonton debat Cawapres ini yang unggul yang tampil baik dalam debat tersebut mayoritas menganggap Gibran sebagai pemenangnya, ungkap Burhanuddin. Mahfud MD dinilai tampil lebih baik dibanding Cak Imin dengan mendapat respons positif dari 24,2% responden. Sementara Cak Imin mendapat penilaian terburuk dengan mendapat 12,3% respons positif dari responden. Peringkat kedua Prof Mahfud MD, peringkat terakhir Muhaimin Iskandar, jelas Burhanuddin. Burhanuddin mengatakan penonton debat Cawapres lebih sedikit dari penonton debat Capres. Dari 1.217 responden, hanya 35,9% yang menonton debat. Menurut hasil riset Kontinum Indef, penampilan Gibran Rakabuming berhasil mencuri perhatian publik. Kontras dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang justru banyak mendapatkan sentimen negatif dari para warganet. Pasangan Prabowo Gibran mengantongi sentimen positif sebesar 77,69% dan sentimen negatif 22,31%. Kemudian pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan sentimen positif 64,03% dan sentimen negatif 35,97%. Kontras dengan pasangan Anies Imin yang hanya mendapatkan sentimen positif 4,27%. Rendahnya sentimen positif dari Cak Imin, disebabkan karena netizen menilai performanya selama debat kurang, dan bisa jadi menurunkan elektabilitasnya dengan Anies, mengutip hasil riset Kontinum Indef, Sabtu, tanggal 23 Desember tahun 2023. Sementara menurut hasil survei Litbang Kompas, mayoritas atau 66,7% responden mengaku tidak mengubah pilihannya usai menyaksikan debat Cawapres. Sedangkan 11,3% mengaku mengubah pilihan dan 22% tidak tahu. Dengan demikian, pasangan calon paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masih memiliki elektabilitas tertinggi dengan 39,7%. Survei elektabilitas terkini Litbang Kompas pada awal Desember lalu melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, paslon nomor urut 1 yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mencatatkan elektabilitas 16,7%. Sedangkan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD ada di 15,3%. Para cawapres sendiri menuai sorotan usai terlibat dalam debat pada Jumat 22/12 lalu. Berdasarkan survei, responden memberi skor rata-rata 7 bagi masing-masing cawapres yang tampil dalam debat. Muhaimin Iskandar memperoleh skor rata-rata 7,3, Gibran Rakabuming Raka rata-rata 7,2, dan Mahfud MD rata-rata 7,5. Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar mendapatkan skor 7,0 untuk kategori menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Lalu 7,1 untuk kategori menguasai permasalahan yang didiskusikan. Kemudian, 7,8 untuk aspek penampilan kandidat di atas panggung. Sementara Gibran mendapatkan skor 7,1 untuk aspek menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Lalu 7,1 untuk kategori menguasai permasalahan yang didiskusikan, dan 7,3 untuk aspek penampilan kandidat di atas panggung. Mahfud MD memperoleh skor 7,5 dalam aspek menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Lalu 7,6 untuk kategori menguasai permasalahan yang didiskusikan, dan 7,5 untuk aspek penampilan kandidat di atas panggung.
Jangan lupa nantikan berita selanjutnya di terkini.com dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih.